Coba deh, pernah kepikiran nggak? Gimana caranya jutaan orang di seluruh dunia yang bahkan nggak saling kenal bisa kerjasama buat bikin secangkir kopi yang kita minum tiap pagi? Mulai dari petani di Kolombia, pekerja pabrik di Jerman, sampai barista di kafe dekat rumah. Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri besar di balik kerjasama global yang kelihatannya mustahil ini. Coba kita bayangin deh, ekonomi global itu kayak sebuah orkestra raksasa yang lagi mainin simfoni yang super rumit tapi indah banget. Tapi pas kita lihat ke panggung, gak ada dirijennya, gak ada satu orang pun yang ngasih komando. Terus siapa dong yang bikin semuanya tetap selaras? Nah, itulah teka-teki utama kita. Yuk kita coba singkap tirainya dan cari tahu siapa atau apa konduktor tak terlihat yang selama ini mengatur semuanya. Jadi apa jawabannya? Ternyata sang konduktor itu bukan seseorang, tapi sesuatu. Konduktor tak terlihat itu adalah sistem harga. Yap, setiap harga yang kita lihat dari harga kopi sampai tiket pesawat itu sebenarnya adalah sebuah pesan, sebuah sinyal yang kuat banget. Dan inilah yang bikin sistem ini jenius banget. Harga itu jauh lebih dari sekedar angka. Harga itu semacam mekanisme informasi yang super efisien. Harga bisa merangkum semua pengetahuan yang tersebar di antara jutaan pembeli dan penjual, lalu menyajikannya dalam satu sinyal sederhana yang bisa dimengerti semua orang. Nah, sinyal harga ini lahir dari interaksi dua kubu utama di setiap pasar. Di satu sisi ada kita semua sebagai konsumen yang menciptakan permintaan, dan di sisi lain ada para produsen yang menciptakan penawaran. Tarian antara dua kelompok inilah yang menciptakan musik ekonomi. Oke, biar benar-benar paham gimana tarian ini bekerja, para ekonom tuh pakai model yang sangat ampuh. Yuk kita coba bangun model ini bareng-bareng. Pertama, kita gambar panggungnya dulu. Sebuah garis horizontal yang mewakili kuantitas. Ini nunjukin seberapa banyak jumlah suatu barang. Terus kita tambahkan satu lagi garis vertikal untuk harga. Nah, dengan dua sumbu sederhana ini aja, kita udah siap buat memetakan seluruh dinamika pasar. Oke. Sekarang kita lihat dari sudut pandang kita, para konsumen. Ini namanya kurva permintaan. Dan logikanya gampang banget. Kalau harga sesuatu turun, misalnya harga smartphone keluaran terbaru, pastikan makin banyak orang yang mau beli. Makanya kurvanya selalu miring ke bawah. Masuk akal kan? Sekarang kita ganti topi. Kita lihat dari sisi produsen. Ini adalah kurva penawaran. Dan bentuknya selalu menanjak. Kenapa? Ya jelas, kalau harga sebuah produk lagi tinggi-tingginya, produsen kan jadi makin semangat buat bikin lebih banyak biar untungnya makin besar. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Titik di mana kedua kurva ini berpotongan, itu disebut equilibrium. Di titik inilah harga pasar terbentuk secara alami. Ini adalah harga di mana jumlah barang yang mau dibeli konsumen sama persis dengan jumlah yang mau dijual produsen. Hebatnya, pasar bisa menemukan keseimbangannya sendiri. Oke, model tadi kan kelihatannya rapi banget ya di atas kertas. Tapi gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana kita semua sebenarnya membaca sinyal-sinyal harga ini setiap hari. Coba bayangin skenario ini. Kalian pengen banget liburan ke Hawaii. Terus kalian cek harga tiket, dan ternyata harganya selangit buat tanggal yang kalian mau. Nah, di sini kerennya. Anda nggak perlu tahu kenapa tiketnya mahal. Apa karena lagi musim liburan, apa karena harga aftur naik. Anda nggak perlu riset semua itu. Harga yang tinggi itu sendiri udah jadi sinyal yang jelas, yang seolah-olah bilang ke Anda, mungkin sekarang bukan waktu yang pas. Sinyal itu secara otomatis mendorong Anda buat berhemat dan cari waktu lain. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Dari sisi produsen, bayangkan seorang petani gandum pagi-pagi dia buka internet dan lihat kalau harga gandum oat lagi meroket. Sama seperti Anda dengan tiket pesawat tadi, petani ini juga nggak perlu tahu semua detailnya. Mungkin ada penelitian kesehatan baru soal oat, atau mungkin panen jagung lagi jelek. Dia nggak perlu tahu itu semua, dia cuma perlu tahu satu hal. Harga oat yang lebih tinggi itu adalah sinyal buat dia menanam lebih banyak. Dia langsung merespons sinyal itu demi keuntungannya sendiri. Nah, kalau harga itu sepenting ini sebagai pembawa pesan, apa jadinya kalau ada yang coba-coba membungkam pesan itu? Biasanya sih ini dilakukan oleh pemerintah. Ada pepatah kuno yang bilang, jangan bunuh si pembawa pesan. Dulu, kalau raja membunuh utusan yang bawa kabar buruk, bukan berarti kabar buruknya hilang kan? Malah, informasi penting jadi nggak akan sampai lagi di masa depan. Nah, mengontrol harga itu efeknya persis seperti itu. Salah satu contoh paling tragis dari hal ini terjadi waktu kampanye lompatan jauh ke depan di Tiongkok. Pemerintah saat itu mencoba mengubah ekonomi secara paksa. Salah satu kebijakan utamanya adalah mematok harga makanan jadi super rendah, jauh di bawah harga pasar.
Akibatnya, sinyal harga jadi mati. Pesan yang sampai ke petani jadi gini, ngapain capek-capek nanam, harganya juga murah banget. Akhirnya, mereka kehilangan semua insentif untuk berproduksi. Hasilnya adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Produksi pangan anjlok yang akhirnya memicu kelaparan massal. Diperkirakan 30-40 juta orang meninggal. Inilah konsekuensi mengerikan kalau kita membungkam si pembawa pesan. Oke, dari pelajaran sejarah yang kelam tadi, kita pindah ke kasus yang lebih modern dan relevan saat ini. Coba kita terapkan model ini ke pasar tenaga kerja untuk perawat. Saat ini, ada dua kekuatan besar yang terjadi barengan. Pertama, generasi baby boomer mulai menua, ini bikin permintaan layanan kesehatan, dan pastinya permintaan perawat jadi meroket. Di sisi lain, banyak perawat senior yang pensiun, dan biaya sekolah perawat yang mahal bikin pasukan perawat baru jadi berkurang. Jadi, apa kesimpulannya? Nah, model kita tadi bisa kasih tahu hasil akhirnya gimana. Permintaan yang lebih tinggi dan penawaran yang lebih rendah, dua-duanya ini mendorong harga, dalam hal ini gaji perawat untuk naik. Jadi kita bisa cukup yakin gajinya bakal naik. Tapi, kita nggak bisa seyakin itu soal jumlah total perawatnya bisa naik atau turun. Itu tergantung mana yang pergeserannya lebih besar. Sinyal harganya jelas, tapi dampak ke kuantitasnya lebih rumit. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Lain kali Anda lihat harga bensin naik, atau harga alpukat tiba-tiba anjlok, coba deh jangan cuma lihat angkanya. Coba tanyakan, ini pesan apa yang lagi dikirim? Sinyal apa nih yang lagi gua baca? Karena dimanapun kita melihat, sang konduktor tak terlihat itu terus bekerja, mengatur dunia lewat bahasa universal yang disebut harga.